ada 3 hal yang setidaknya diatur sebagai pengecualian oleh asuransi jiwa kredit ini. Halo Sobat KPR, jumpa lagi dengan saya, Oki dari KPR Academy. Kali ini kita akan bahas mengenai asuransi jiwa kredit, khususnya untuk yang KPR ya. Apa sih itu? Asuransi jiwa kredit yang khusus untuk KPR, ini adalah asuransi yang mengcover risiko bila pada saat kita lagi ngambil KPR, kita lagi mengangsur nih, misalnya lagi jalan di bulan ke 36, 37, atau bulan ke 60, 61, terus tiba-tiba di tengah perjalanan kita ngangsur dan sisa hutangnya masih banyak, tiba-tiba ya ada kejadian ya kita harus berpulang gitu, atau bahasa ininya ya kita meninggal dunia. Nah, asuransi tersebut akan bantu kita untuk menyelesaikan kewajiban kita kepada pihak bank. Apakah setiap KPR wajib harus ada asuransi jiwa kreditnya? Jawabannya biasanya, umumnya, kebanyakan bank memang mensyaratkan adanya asuransi jiwa kredit ini. Tapi ada beberapa bank tertentu yang untuk jangka waktu yang relatif pendek, itu mereka berani mengambil resiko untuk tidak mengcover dengan asuransi jiwa gitu. Mungkin untuk jangka waktu 3 tahun atau mungkin maksimal paling panjang tuh 5 tahun KPR-nya. Nah itu dalam beberapa kondisi itu diperkenankan untuk tidak di-cover dengan asuransi jiwa. Jadi quote-unquote ya si pihak banknya mengambil resiko kalau seandainya tiba-tiba nanti dalam jangka waktu 3 tahun itu terjadi risiko meninggal dunia, ya pihak bank akan harus melakukan penagihan pada ahli warisnya. Nah, berikutnya, apakah semua kejadian meninggal dunia itu pasti di-cover dengan asuransi jiwa kredit ini? Ternyata enggak juga. Ada 3 hal yang setidaknya diatur sebagai pengecualian oleh asuransi jiwa kredit ini. Yang pertama, itu apabila kita melakukan bunuh diri dalam kurun waktu 2 tahun sejak pertanggungan asuransi itu dilakukan. Nah, itu nggak di-cover. Terus kalau misi yang kedua, seandainya kita sebagai debitur kita terlibat pada suatu tindak pidana, tindak kejahatan. Nah, itu nggak di-cover juga itu. Yang intinya yang melawan hukum ya nggak di-cover. Atau kondisi ketiga, meninggalnya itu karena misalnya ada tindak kejahatan yang berkaitan dengan ahli waris gitu, kepentingan ahli waris segala macam. Nah, itu juga sama, nggak di-cover juga. Itu adalah common practice. Jadi hampir semua asuransi jiwa pasti memberlakukan ketentuan tersebut sebagai pengecualiannya. Terus gimana kalau misal sampai kejadian, gimana tuh saya mesti ngajuinnya? Pertanyaan yang pintar sekali. Asuransi jiwa kredit ini kita nggak bisa ngeklaim sendiri. Kita harus melibatkan pihak bank untuk bisa melakukan klaim. Kenapa? Karena selain dokumen-dokumen klaim yang umum, yang kayak contoh misalnya surat keterangan kematian, gitu, dokumen pribadi gitu kayak KTP, KK, ya keterangan ini meninggalnya bagaimana, terus misal diperlukan gitu, atau seakan-akan kayak ada sesuatu yang tindak kejahatan yang menimpa atau bagaimana itu sehingga diperlukan visum. Nah, laporan visum itu pun juga diperlukan. Tapi di luar dari dokumen-dokumen tersebut dan juga dokumen seperti form pengajuan klaim, itu kita juga perlu informasi-informasi dari pihak banknya juga, yaitu seperti kayak sisa masa angsuran gitu, daftar pembayaran angsuran selama ini seperti apa, sisa pokok hutangnya, terus pada saat pengajuan dulu SPAJ-nya pengisiannya seperti apa. Nah, biasanya itu hal-hal yang di-cover oleh pihak bank. Jadi by common practice, pada saat kita melakukan pengajuan klaim atas terjadinya meninggal dunianya debitur KPR, ya, kita misalnya sebagai debitur KPR, nah kita memang kudu wajib mesti
melibatkan pihak bank. Dan tenang saja, pihak bank pasti bantuin banget gitu, karena mereka juga berkepentingan sekali untuk hal ini gitu. Oke, sekian saja untuk ulasan mengenai asuransi jiwa kredit KPR kali ini. Semoga informasinya bisa bermanfaat, dan kalau Sobat KPR suka dengan video ini dan mau dapat update lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe dan klik tombol loncengnya, sehingga nanti setiap kali KPR Academy ada mengupload satu informasi baru, teman-teman bisa segera terupdate. Oke, see you on next episode. Bye.